Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anissa Arpina, saya sendiri, Aprianti, dan Sinta Ermawati. Di sini kami akan mempresentasikan proposal yang kami buat yang berjudul Triplek Alaban. Latar belakang. Alaban tersebar di Indo-Malaysia, mencakup Kalimantan, Sabah, Sarawak, dan semua provinsi di Kalimantan. Indonesia utara ke India, Sri Lanka, dan Kamboja. Di Filipina, spesies ini hanya diketahui dari Pulau Palawan, Culion, dan Tawi-Tawi. Biasanya alaban di hutan sekunder, di tepi sungai, di sepanjang jalan termasuk di lahan marginal seperti di areal alang-alang. Kayu merupakan hasil hutan dari sumber kekayaan alam, berasal dari bahan mentah yang mudah diproses untuk menjadikan barang sesuai kemajuan teknologi. Di Indonesia banyak sekali terdapat jenis-jenis kayu yang dapat diolah menjadi barang-barang yang berguna kehidupan manusia. Contohnya seperti kayu alaban, merupakan bahan dari pohon halaban yang dikenal kuat dan tahan lama. Setelah diperhitungkan bagian-bagian mana yang lebih banyak dimanfaatkan untuk tujuan penggunaan baik berbentuk kayu industri atau triplek. Next, sebagai salah satu inovasi yang berperan untuk melestarikan salah satu pohon yang berkualitas tinggi, memberi keuntungan bagi konsumen dalam penggunaan furniture dan dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar lokasi pendirian pabrik, dapat meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan nilai tambah dan kayu alaban tersebut. Analisis dan segmentasi pasar. Segmentasi pasar, produk triplek dari kayu alaban ini ditujukan untuk kalangan pengrajin furniture. Target pemasaran. Produk yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan mutu terbaik yang diberikan kepada konsumen. Kesan yang ingin dibuat kepada konsumen terhadap produk. Kesan yang ingin dibuat kepada konsumen terhadap produk yang dihasilkan dari sisi bentuk produk maupun kemasan, yaitu kesan rapi, kuat, dan tahan lama. Visi dan misi PT Jaya Alaban. Visi PT Jaya Alaban menjadi perusahaan triplek terkemuka dan terpercaya unggul dalam bekerja maupun bersaing ke kancah nasional. Yang kedua, menghasilkan produk inovasi triplek dari kayu alaban dan dapat diterima di pasar lokal maupun nasional dengan tujuan meningkatkan nilai tambah dari kayu alaban tersebut dan kesejahteraan masyarakat. Misi PT Jaya Alaban, menciptakan usaha pengelolaan sumber daya alam secara ekonomik dan bertanggung jawab dengan mendayagunakan potensi lokal secara cerdas dan etikal. A. Faktor internal. 1. Masih banyak lahan strategis untuk lokasi pendirian di daerah Kalimantan Selatan. Quality 0,2, skor 4. Komentar, hal ini sangat menunjang untuk pembangunan sebuah pabrik terutama untuk daerah Kabupaten Tanah Laut. Nomor 2, ketersediaan SDM, sumber daya manusia yang cukup berpotensi. Quality-nya 0,1, skor 3. Komentar, sekarang upaya pemerintah dan lembaga terkait sudah saling sinergi untuk meningkatkan SDM yang berpotensi di bidang keahlian masing-masing. Dan yang terakhir, condition, pola hidup masyarakat yang lebih menyukai sesuatu yang kuat dan tahan lama. Quality 0,1, skor 3. Komentar, ini dilihat dari kultur masyarakat setempat yang masih kental akan budayanya. Lanjut, kelemahan. Nomor 1, sebagian besar bahan baku berasal dari luar Kalimantan. Komentarnya, masih ada bahan baku yang bisa didapatkan di daerah setempat, hanya saja jumlahnya tidak begitu banyak sehingga dirasa masih belum mencukupi untuk bahan baku yang diperlukan dalam skala produksi industri. Nomor 2, kurangnya promosi untuk masyarakat luar Kalimantan Selatan. Komentar, upaya pemasaran semaksimal mungkin diharapkan nantinya akan memaksimalkan penjualan produk ini. C. Faktor eksternal. Nomor 1, peningkatan kualitas dan jumlah SDM.
Komentar, sekarang upaya pemerintahan dan lembaga terkait sudah saling sinergi untuk meningkatkan SDM yang berpotensi. Nomor 2, peluang investasi cukup terbuka. Komentar, hal ini juga menjadikan bagi para pengusaha sekitar analisa tantangan. Nomor 1, munculnya banyak toko bangunan yang bisa menyediakan triplek kayu alaban. Komentar, hal ini pula bisa menjadi peluang yang bagus apabila pihak perusahaan bisa bersinergi dengan toko bangunan di daerah sekitar. Nomor 2, minat investor belum terlihat. Komentar, hal ini bisa dikarenakan usaha yang akan dijalankan termasuk dalam kategori agroindustri di mana tingkat laba perkembangannya lebih lambat, dan yang terakhir pengiriman yang jauh menimbulkan keterlambatan. Komentar, hal ini dapat mengakibatkan para konsumen yang ingin cepat bangunan selesai menjadi membeli barang lain. Strength 1. Masih banyak lahan strategis untuk lokasi pendirian di daerah Kalimantan Selatan. Nomor 2. Ketersediaan SDM sumber daya manusia yang cukup berpotensi. Nomor 3. Pola hidup masyarakat yang lebih menyukai sesuatu yang kuat dan tahan lama. Facts-nya, 1. Sebagian besar bahan baku berasal dari luar Kalimantan. 2. Kurangnya promosi untuk masyarakat luar Kalimantan Selatan. Opportunities, peningkatan kualitas dan jumlah SDM. Dan street, minat investor belum terlihat. Oke, saya Priyanti. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah dibahas oleh teman-teman saya, yaitu saya akan membahas konspirasi dan pemaknaan analisa. Nah, yang pertama faktor internal, kekuatan versus kelemahannya, yaitu 9:5. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu peluang versus hambatannya, yaitu 7:6. Berdasarkan hasil komparasi baik faktor internal maupun faktor eksternal, dapat diketahui bahwa nilai kekuatan dan peluang pada analisa SWOT dan scoring yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang lebih besar dibandingkan kelemahan dan tantangan. Sehingga dengan adanya hasil ini dapat dilakukan ekspansi berupa upaya untuk terus meningkatkan kekuatan semaksimal mungkin dan memanfaatkan peluang seoptimal mungkin. Untuk faktor kelemahan dapat dilakukan upaya untuk melakukan perbaikan, sedangkan untuk faktor tantangan dapat dilakukan upaya untuk mengatasinya. Lanjut, spesifikasi produk secara umum. Industri triplek dari kayu alaban PT Jaya Alaban merupakan kayu hasil hutan dari sumber kekayaan alam. Berasal dari bahan mentah yang mudah diproses untuk dijadikan barang yang berkualitas tinggi. Kulit kayu alaban yang dalam bahasa Dayak disebut kayu kalapapa memiliki khasiat ampuh. Sejak dulu sudah digunakan oleh masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Kayu alaban merupakan kayu yang dikenal sangat kuat dan tahan lama setelah diperhitungkan bagian-bagian mana yang lebih banyak dimanfaatkan untuk tujuan penggunaan, baik berbentuk kayu industri triplek. Terus, uraian prosesnya, yang pertama ada pemanasan, yang kedua ada pengupasan, yang ketiga penyimpanan dan pemotongan, yang keempat dilakukannya pengeringan vinir, yang kelima dilakukannya perekatan, dan yang keenam peleburan dan penyusunan vinir. Yang ketujuh adalah tahap penyelesaian. Spesifikasi bahan. Nah, pada industri triplek kayu alaban, bahan atau yang harus dispesifikasikan yaitu kayu dan perekat. Yang pertama, kayu alaban. Spesifikasi bahan yang harus digunakan yaitu kondisi kayu harus segar, tidak terdapat cacat, bulat, dan harus lurus. Sedangkan pada perekatnya, perekat harus tahan kelembapan, tahan panas, dan tahan air. Semua itu agar tahan lama. Nah, sekarang diagram kuantitatif dapat dilihat pada layar kaca Anda. Diagram kuantitatif pembuatan triplek kayu alaban adalah sebagai berikut. Oke, lanjut ke neraca massa dan neraca energi. Neraca massa meliputi input,
proses dan output. Input dari pembuatan triplek kayu alaban adalah 20 ton yang telah disortir. Lalu lanjut ke prosesnya, yaitu pengupasan pada kulit luar kayu. Kayu harus diserut sampai berbentuk lembaran yang sangat tipis. Kemudian direkatkan dan disusun untuk membentuk kayu lapis. Pengeleman pada lembaran kayu. Outputnya yaitu ampas kayu. Neraca energi. Neraca energi merupakan alat-alat yang digunakan pada saat terjadi proses. Neraca energi disebut juga dengan neraca panas. Di dalam alat tersebut mengalami perubahan suhu atau keadaan. Pada proses produksi triplek kayu alaban, bagian mesin yang mengalami perubahan suhu yaitu yang pertama ada tangki pemanas. Energi panas dimasukkan, kemudian menghasilkan panas, yang kemudian keluar 18% kehilangan panas karena gas buang, 2% kehilangan panas karena air di udara, 12% kehilangan panas karena proses, dan 80% energi panas di dalam tangki pemanas. Yang A, input energi yang masuk 100% dengan kecepatan 876,557 per jam. Yang B, kehilangan energi panas. Yang kedua, pada proses pengeringan vinir. Energi panas yang dimasukkan 100%, di mana 10% kehilangan panas karena gas buang, 2% kehilangan panas karena air di udara, 4% kehilangan panas karena proses, dan 80% energi panas di dalam pengeringan vinir. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok triplek dari PT Kayu Alaban. Salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.